Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tedo Anasta Rizky dengan NIM 210101105, dan saya atas nama Indriani Afriansyah dengan NIM 210101058. Kami membuat video ini untuk memenuhi persyaratan akhir ujian dari mata kuliah pemrograman visual dengan prodi sistem informasi yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Mkom. Saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Oke, mari kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu membuat atau menghidupkan exam dulu. Kalian tinggal buka exam, lalu klik pada Apex dan MySQL, klik start, maka bila hijau maka kalian bisa langsung. Pertama kita akan langsung mencet admin. Setelah admin kita akan langsung masuk ke bagian localhost. Di bagian localhost ini saya akan menjelaskan database yang telah saya buat. Pertama, nama databasenya adalah TicketBiz. Dan untuk tabel pertama yaitu jam atau jam berangkat. Di sini strukturnya nama dengan nama, jam, tipe varchar dengan lens 10. Di bagian tabel kelas, di sini ada nama kelas dengan varchar dengan lens 10. Yang kedua ada harga tiket kelas dengan tipe integer dengan lens 20. Di bagian tabel list, di sini ada 6 dengan 4 menggunakan varchar dan 2 dengan integer. Untuk yang pertama ada kode bis dengan lens 5, kedua jam berangkat dengan lens 10, tujuan dengan lens 30, dan kelas dengan lens 10. Untuk harga tiket tujuan menggunakan integer dengan lens 10 dan juga harga tiket kelas menggunakan integer dengan lens 10. Selanjutnya bagian login admin. Untuk tabel login admin di sini ada nama, ID admin dengan tipe varchar dengan lens 5 dan juga ada password dengan tipe varchar dengan lens 5. Untuk bagian tabel pemesanan di sini ada 11 nama. Yang pertama kode transaksi menggunakan varchar dengan lens 5, nama pesanan menggunakan varchar dengan lens 20, nomor HP dengan varchar 12, tanggal berangkat dengan tipe varchar dengan lens 10 dan jam berangkat dengan varchar lens 10. Untuk yang keenam tujuan dengan varchar dengan lens 30, kelas dengan varchar lens 10. Untuk harga tiket menggunakan integer dengan lens 20, harga tiket tujuan menggunakan integer dengan lens 20, jumlah tiket menggunakan integer dengan 30 lens, dan total bayar menggunakan integer dengan 30 lens. Untuk selanjutnya tujuan bis. Di dalam tujuan bis terdapat 2 nama, yaitu tujuan dengan tipe varchar dan juga harga tiket tujuan integer. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam codingannya. Oh bentar, kita belum masukin ODBC-nya. Kita akan masukkan ODBC dulu dengan cara buka ODBC data yang 32 bit atau 64. Untuk menambahkan kita tinggal pilih add, pilih MySQL Unicode atau ANSI tergantung pilihan. Langsung ke finish saja. Akan masuk ke bagian MySQL connector. Di sini tabel namanya kita bisa tiket atau yang lainnya tergantung Anda. Di sini kita akan isi localhost. Untuk bagian IP servernya di sini namanya bisa kasih root saja. Di sini kita akan milih TicketBiz di sini. Nanti kan kalian bisa tes di sini, bila berhasil maka tinggal OK saja. Karena saya sudah membuat, saya tidak akan OK.
Oke, setelah menyambung kita akan langsung masuk ke bagian codingannya. Untuk yang bagian pertama kita akan masuk ke bagian menu utama. Ya, seperti ini gambar desainnya. Codingannya cukup simple, cuma memanggil from 2 pemesanan, button 2 memanggil from list, dan button 3 adalah keluar dari menu utama. Dan button 4 ini ada memanggil admin, from admin. Kita akan lanjut ke bagian pembelian atau pemesanan. Di dalam from pemesanan ini desainnya adalah seperti ini. Ada 5 button. Kita akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, import dulu sistem data OBS-nya agar bisa menyambung ke ODBC. Di sini kita akan menggunakan nama-nama ini untuk mempermudah saja memanggil-manggil nanti. Di sini ada subkoneksi. Di sini yang perlu diperhatikan adalah DSN tiketnya. Kalian bisa menggantinya tergantung ODBC yang kalian buat tadi. Di sini from simpan atau subsimpan untuk menyimpan data. Di sini tampil untuk menampilkan data. Ini row untuk urutan-urutannya. Ini subjam untuk memanggil jam berangkat dari tabel jam untuk dikeluarkan pada combo box. Di sini subtujuan fungsinya sama untuk memanggil tujuan dari tujuan bis untuk dikeluarkan pada combo box. Subkelas juga sama untuk from tampil ini agar data gridnya berhasil ditampilkan. Untuk bagian combo box 2 ini juga sama untuk memanggil tadi. Dan ini text box 5 ini untuk menghitung total bayar atau teks 7 dengan cara seperti ini, ditambah dan dikalikan. Ini untuk memanggil from tujuan bis agar bisa dipanggil langsung harganya di text box selanjutnya atau yang di teks 9 ini. Untuk button 1 yaitu simpan atau save. Button 3 tampil untuk refresh. Button 2 hapus dengan codingnya seperti ini. Button 3 ini keluar. Button 2 keluar. Button 4 ini adalah from lapor atau cetak laporan. Di sini combo box 3 sama untuk memanggil jam berangkat. Dan ini adalah tombol new. Oke, setelah from pemesanan selesai, kita akan lanjut ke from list. Di sini desainnya seperti ini. Codingnya yaitu pertama sama, import dulu, lalu buat dim-dim seperti ini, lalu masukkan subkoneksi, masukkan sub tampil sama seperti tadi. Tapi di sini kita mengambil list dari kode bis urutannya sampai seterusnya menggunakan row ini. Untuk button 1 yaitu menampilkan from pesanan atau from beli tadi. From button 2 ini untuk keluar dari from-nya, dan from load 3 ini untuk tampilkan datanya ke dalam data grid-nya. Oke, itu saja untuk from 3-nya. Kita akan langsung masuk ke dalam admin. Ini desainnya seperti ini. Pertama sama saja, import sistem dan juga dim-dimnya. Di sini ada subkoneksi. Di sini button 1 ini codingan yang untuk memanggil login admin dari ID admin dari login admin agar bisa masuk ke dalam from admin menu utama. Kalau gagal maka akan keluar seperti ini, message box seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu from keluar atau batal. Untuk bagian admin cuma itu saja. Kita akan lanjut ke bagian from admin menu utama. Untuk bagian menu utama tampilannya seperti ini. Codingannya cukup simpel saja, cuma memanggil from admin dalam
dengan show. Di sini juga from admin pemesanan dipanggil. Untuk button 2-nya, untuk button 3-nya keluar, dan untuk button 4-nya login, masuk ke dalam from login. Di sini button 5-nya untuk menghapus pemesanan. Pertama kita akan langsung masuk ke from dalam list. Desainnya seperti ini, codingannya seperti ini. Pertama, import sistem data seperti biasa, dan lalu dalam publikasi membuat seperti tadi. Dim-dimnya akan memudahkan. Kita langsung membuat sub koneksi, lalu buat sub simpan seperti tadi untuk menyimpan datanya. Sub ambil sama saja, tidak ada bedanya, cuma panjangnya dan juga list-listnya. From admin load kita ketikkan tabel untuk menampilkan data grip seperti biasa, dan untuk button 1 simpan atau save untuk menyimpan data yang sudah ditambahkan. Untuk button 2 tampil atau refresh lagi agar data bisa masuk ke dalam data grid. Ini adalah button 3, codingan untuk menghapus data dengan cara mendelete from list, mendelete kode bis dari from list. Kode bis di sini langsung menyambungkan ke bagian belakang-belakangnya, jadi urutan. Jadi yang dihapus bukan kode bisnya saja, tapi seluruhan baris. Di sini ada mi close untuk mengeluarkan from. Selanjutnya kita masuk ke from login admin. Di sini desainnya seperti ini, codingannya seperti ini. Semuanya hampir sama, yaitu import sistem, dan buat dimnya, buat sub koneksi, buat sub simpan, semuanya sama modelnya, cuma dirubah-rubah saja bagian insert into loginnya, atau tergantung database yang akan Anda, tergantung tabel yang akan Anda masukkan. Tampil sama, memanggil login admin dari ID admin dan lanjut ke seterusnya. Di sini ada button 1 yaitu simpan atau save, button 2 tampil, ini untuk refresh agar bisa langsung tampil ke dalam data grip. Di sini adalah hapus. Di sini button 3 yaitu hapus. Hapusnya fungsinya sama, menghapus dari ID admin yang dipilih dalam bentuk satu baris atau ya satu baris. Di sini from load-nya tampil agar data grid-nya bisa tampil. Di sini from kembali atau close. Untuk from admin segini saja. Kita akan masuk ke pemesan. Pemesan desainnya seperti ini. Kita akan masuk ke codingannya. Codingannya sama saja, import system, lalu membuat koneksi, membuat sub simpan. Karena ini ada 3 data grid, jadi saya membuat 3 sub simpan, yaitu pertama sub jam, tampil jam, sub simpan tujuan, sub tampil tujuan, sub sim kelas, sub tampil kelas. Untuk from adminnya kita perlu mengeluarkan 3 karena agar data gridnya bisa tampil. Untuk buttonnya 1 ini keluar. Untuk button 2 yaitu hapus, hapusnya ini untuk menghapus bagian jam button 2. Button 3 ini untuk menghapus bagian tujuan. Button 4 untuk menghapus kelas admin. Button 6 untuk nge-save bagian jam, button 7 untuk nge-save bagian kelas, button 5 untuk nge-save tujuan, dan ini untuk refresh semuanya. Untuk merefresh semuanya tanpa harus satu-satu. Di sini save semuanya agar tidak perlu satu-satu juga. Untuk bagian codingan itunya ini from laporannya seperti ini.
Sekian dan Saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Tedo. Di sini saya akan mengerannya. Di sini kita akan masuk ke form menu utama. Di sini kita terdapat ada 4 button, yaitu button beli, daftar keberangkatan, membatalkan pesanan, dan admin. Pertama kita akan klik yang button pertama. Nah, di sini kita akan berada di form menu. Kita masukkan yang pertama kode transaksi seperti itu. Nama, HP, masukkan seperti ini. Lalu tanggal keberangkatannya kita ambil 12. Jam berangkatnya kita akan pilih jam 1 siang. Lalu untuk tujuan, nah di sini di tabel di tujuan ini, jika kita memilih tujuan yang akan kita tuju seperti ini, secara otomatis akan keluar harga tiket tujuannya di sini. Begitu juga di kelas ini. Jika kita memilih untuk kelas VIP, akan otomatis muncul di harga tiket kelas. Selanjutnya kita akan masukkan jumlah tiket, begitu juga dengan jumlah tiket. Jika kita masukkan jumlah tiketnya seperti ini, akan langsung muncul harganya seperti ini. Lalu kita simpan. Jika berhasil menyimpan, akan muncul message box seperti ini. Lalu kita OK, lalu kita refresh. Nah, akan langsung muncul di sini. Itu setelah itu kita akan cetak laporan. Nah, seperti ini. Form laporan ini berfungsi untuk mempermudah para admin dalam menghitung total penumpang dan juga total pendapatan yang didapat dari seluruh penumpang. Kita akan kembali. Kita akan tekan yes. Ini kita akan, jika kita pencet new dan seperti ini, akan kembali seperti ini. Jika kita tekan kembali akan seperti ini, muncul message box seperti ini. Kita yes. Kita akan beralih ke button yang kedua, yaitu daftar keberangkatan. Nah, di sini akan muncul jam keberangkatan, tujuan, kelas, terus harga tiket tujuannya, harga tiket kelas, kode bis. Jika kita ingin membeli lagi, saya tekan ini. Nah, ini akan muncul seperti yang pertama. Seperti itu. Lalu kita kembali saja. Karena kita tidak membeli, kita kembali lagi. Yes. Yang ketiga adalah kita akan mencoba button yang admin. Klik. Nah, di sini kita akan masukkan dulu ID dan password admin. Kita klik login. Nah, jika login berhasil akan muncul message box seperti ini. Nah, akan masuk seperti ini. Di sini ada 5 button, yaitu list, login, pemesanan, kembali, dan hapus tiket. Yang pertama kita coba list. Di sini kita untuk merubah dan menambahkan data yang ada pada form list tadi. Kita coba saja kode bisnis 876. Jam berangkat 02. Lalu tujuannya kita akan pilih ke Bandung. Kita pilih ke mana? Sulawesi.
setelah bersih. Kelasnya kita pilih VIP. Harga tiket tujuannya misal 300.000. Harga tiket kelasnya kita bikin seperti ini. Jika sudah, kita akan simpan. Nah, jika simpan berhasil akan muncul message box seperti ini. Nah, kita oke. Kita lihat. Oh, bentar. Saya hampir lupa. Sebelumnya, setelah disimpan, kita harus memencet refresh. Nah, langsung keluar di sini. Nah, lalu jika kita tekan hapus akan seperti ini. Anda yakin menghapus ini? Ya, oke. Sudah berhasil. Nah, akan hilang di sini. Oke, sudah. Kita kembali saja. Setelah itu kita akan masuk ke login. Nah, di sini kita bisa merubah ID dan password kita sendiri. Jadi, contohnya 6 kita ambil. Nah, kita simpan. Nah, akan muncul message box seperti ini. Ya, oke. Lalu kita refresh. Nah, akan langsung masuk di sini. Berarti kita hapus saja. Nah, kita oke. Nah, jika berhasil akan seperti ini. Setelah itu kita klik kembali. Jika ingin kembali akan muncul seperti ini. Di sini kita akan melanjutkan ke pemesanan. Nah, di sini untuk mengganti isi combo box yang ada pada form pemesanan yang tadi, maka kita akan masukkan jam berangkat. Jam berangkat ini kita masukkan jam 18.00. Seperti ini kita simpan. Nah, berhasil agak seperti ini, kita oke. Kita refresh. Nah, akan munculkan seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke tujuan. Tujuannya kita akan beralih ke Gedang. Ini pas tujuannya kita ambil VIP. Nah, sudah silakan seperti ini. Ya, oke. Setelah itu kita akan refresh. Kita coba lihat Ojo Gedang. Nah, di sini kita akan masuk ke grup box yang kelas. Kita akan masukkan di VIP. Lalu untuk harga kita masukkan 600.000. Kita simpan. Nah, jika berhasil akan seperti ini. Lalu kita refresh. Di sini. Nah, akhirnya muncul di sini. Nah, lalu kita akan kembali saja. Yes. Lalu kita akan hapus tiket. Kita bisa menghapus tiket di sini. Data grid. Kita akan menghapus ini. Kita coba hapus. Nah, jika berhasil begini. Nah, langsung hilang di situ. Seperti itu. Langsung kita kembali. Benok lanjut ya. Oke, di sini ada tombol kembali lagi. Cuma itu saja yang di sini. Ini untuk membatalkan pemesanan atau kembali ke bagian keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada banyak kekurangan. Saya tahu banyaknya kekurangan di mana pemesanan itu benar-benar ya tidak efisien.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.